Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para mahasiswa Kepemudaan Negara Kementerian Keuangan. Bertemu dengan saya lagi dalam mata kuliah Belanja Negara. Kali ini kita akan bahas mengenai sesi pejabat perbendaharaan negara. Jadi ruang lingkup perbendaharaan negara itu meliputi apa saja? Meliputi penerimaan APBN dan APBD, juga membahas mengenai kerugian negara maupun kerugian daerah, termasuk pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) serta perumusan kebijakan mengenai APBN APBD. Jadi suatu organisasi, apalagi suatu organisasi negara, maka dikenal ada namanya Kepala Pemerintahan Presiden. Ya, Kepala Presiden sebagai CEO, sebagai Kepala Pemerintahan, mempunyai namanya bendahara. Bendahara ini adalah Menteri Keuangan. Karena negara kita bukan negara yang kecil, negara yang besar, dan kantor-kantornya banyak, maka ada wakil atau kuasa bendahara umum negara. Inilah diwakilkan kepada Kepala KPPN, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Berikutnya, namanya organisasi negara presiden tadi, di bawahnya ada menteri-menteri teknis atau lembaga. Di sanalah sebagai pengguna anggaran, atau COO. Pengguna anggaran tadi juga memiliki kantor-kantor yang banyak. Kepala kantornya itu ditunjuk sebagai apa? Kuasa pengguna anggaran KPA. Di setiap kantor tadi punya kegiatan dan mungkin juga punya penerimaan. Maka di sana ada namanya bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Jadi kita ulangi lagi. Ini tadi adalah pejabat perbendaharaan negara. Yang atas instruksi presiden ada namanya BUN. Mendelegasikan pada kuasa BUN. Antara lain siapa tuh? KPPN. Dulunya presiden juga punya organisasi. Maka di sana ada namanya pengguna anggaran. Pengguna anggaran mewakilkan mendelegasikan namanya kuasa pengguna anggaran. Di dalam organisasi kuasa pengguna anggaran, di sana ada namanya PPK, pejabat pembuat komitmen. Ini yang menggerakkan kegiatan, termasuk yang melakukan perikatan kontrak dan sebagainya. Kontrak, perikatan dan sebagainya tadi menimbulkan hak tagih. Maka di samping ada PPSM untuk teliti hak tagih tadi. Kalau bisa dibayar, maka diteruskan ke kuasa BUN untuk bisa dibayar. Demikian juga dalam proses suatu instansi tadi, kuasa pengguna anggaran, ada juga yang harus dibayar. Maka di sana berproses oleh bendahara. Jadi kita di sesi ini bisa dipelajari peran dari pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran dan sebagainya, termasuk peran dari PPK. Nanti silahkan dipelajari itu ya. Apa tugas dan wewenang KPA, silahkan dibaca saja. Berikutnya, tugas dan wewenang pejabat pembuat komitmen. Sebelum ke sana, ada tugas dari saya ya. Tolong apa kepanjangannya dari CEO tadi? COO dan CMO. Jadi ada 3 ya. CO ya. COO dan CMO, apa kepanjangannya? Kita lanjutkan lagi ya mengenai peran PPK tadi. PPK menggerakkan kegiatan tadi bisa kegiatan secara kontraktual dengan penyedia, bisa juga dilakukan secara swakelola. Hasil dari kegiatan tadi menimbulkan hak tagih, maka diproses untuk dibayar, maka diajukan kepada PPSPM, pejabat pembuat pejabat siapa? Untuk memerintahkan pembayaran PPSPM. Terus berikutnya juga ada namanya bendahara pengeluaran. Bendahara tadi mengeluarkan berdasarkan otorisasi SK kepegawaian,
terus pembayaran honor dan sebagainya, terutama pembayaran lewat UP ya, lewat UP, lewat bendahara pengeluaran. Berikutnya ada juga pejabat pengelola pengeluaran yang lainnya ya, bendahara pengeluaran pembantu. Jadi kalau ada beberapa kantor bisa juga ada bendahara pengeluaran pembantu ya. Ini ada tugas juga, sederhana saja. Siapa yang menetapkan DIPA? Ya. Terus SPP itu apa kepanjangannya? Dan siapa yang tanda tangan SPP? SPM itu apa kepanjangannya? Dan siapa yang tanda tangan SPM? SP2D apa itu kepanjangannya? Dan siapa yang tanda tangan? Berikutnya, ya, dalam rangka meningkatkan kompetensi pengelola anggaran, maka dibentuk kompetensi khusus ya. Antara lain apa? Antara lain PPK ya. PPK agar punya kompetensi khusus ya. Maka di sana ada standar kompetensinya. Ya, kompetensi meliputi aspek keuangan dan aspek pengadaan operasionalnya ya, pengadaan gitu ya. Oke, materi yang saya sampaikan secara sederhana itu, atau satu kembali ya. Ya. Berikutnya, ya, mengenai peran pengelola pengadaan tadi, maksud saya pengelola perbendaharaan tadi, perlu kita perjelas apa itu tanggung jawab secara formil dan material, tanggung jawab formal dan material. Apa itu tanggung jawab formal? Bahwa para pelaku atau pengelola perbendaharaan tadi mempunyai tanggung jawab secara formal, yaitu apa? Tanggung jawab atas pengelolaan keuangan yang dipimpinnya ya sesuai prosedurnya, sesuai peraturannya ya. Jadi kalau sudah sesuai SOP-nya, sesuai prosedurnya, ya tanggung jawabnya di sana. Misalkan tadi untuk bisa menerbitkan SPM, syarat-syaratnya apa, prosedurnya apa, itulah tanggung jawab secara formal begitu ya. Berikutnya ada tanggung jawab secara material. Ya. Apa itu tanggung jawab atas penggunaan anggaran yang dicapai ya, atas beban anggaran. Jadi kalau kita melakukan kontrak, di sana ada prestasi. Ya, prestasi itulah materialnya. Jadi prestasi tadi harus benar. Ya. Sehingga dapat dibebankan pada anggaran. Tanggung jawabnya secara formal, ada prestasinya, ada barangnya. Ya, jadi ada tanggung jawab formal dan material. Ya mohon maaf karena model pertemuan kita melalui kuliah jarak jauh seperti ini mempunyai keterbatasan. Ya, silakan disimak materinya dan mungkin juga bisa diskusi antar teman. Kalau nggak jelas lagi nanti kita akan bahas di sesi pertemuan di Sabtu depan. Demikian, ada 2 tugas ya, ada 2 tugas ya, silakan diselesaikan, dikumpulkan hari Jumat depan. Demikian, semoga bermanfaat pertemuan ini. Wassalam.